Sampai gue bingung, ini nih fisikal atau apa sih? Nggak begitu jauh gitu loh. Planet bumi masih gede loh. Kesannya ya kayak jarak dari bulan ke bumi kesannya. Ini tempat dimensinya banyak. Satu tembus ke Monas, satu lagi ke kerajaan apa tuh? Buckingham. Nah, And you know, I don't care if you're atheist or not. Just talk, God, I wanna come home. Hurry up. Terus dia kayak berdoa gitu, dia berlutut, terus dia bilang kayak, Tuhan, aku ingin pulang kayak gitu. Itu air putih? Iya. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Seperti biasa, kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, ada Aileen, dan juga gue Bo. Dan hari ini kita ingin mendapati janji kita di konten kita yang sebelumnya ini nih, ting. Nah, di situ kan kita ngebahas salah satu kasus di luar, di Inggris ya? Spanyol ya, seperapatan apa sih? Separuh nyolong ya, seperapatan. Oke, tapi bukan Spanyol yang itu. Jadi kalian pasti tahu lah Velasquez Case atau Veronica ya, betul ya? Salah satu film yang ada di Netflix juga, kalian bisa tonton. Tapi gue akan meringkas perjalanan kita kurang lebihnya ya, biar agak ya, kalau kalian males nonton part 1 part 2-nya bisa agak-agak ter-refresh sedikit lah dengan apa yang gue resume sekarang lah ya. Oke, tapi sebelum kita mulai seperti biasa, langsung aja kita untuk bumper dulu. Let's go. Oke, jadi kasus Estefania atau Velasquez ini kita nggak akan berfokus kepada Estefanianya kembali, tapi sesuai janji kita yang terdahulu bahwa kita akan kembali lagi ke dimensi ini, karena dimensi ini memang haknya kuat banget. Tapi kayak gimana sih awal mula ceritanya? Jadi, yang dimana di dalam flat dari Estefania itu sendiri, kita mendapatkan portal dimensi di sekitar kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini ya. Dan energi di kamar mandi tersebut tuh memang termasuk kuat lah, yang dimana paranormal yang memang kasus itu viral di Spanyol sendiri, itu tuh bener-bener katanya tuh pusat energinya memang ada di kamar mandi tersebut ya. Dan pas kita cek memang betul gitu kan, terdapat dimensi yang akhirnya mengarahkan ke dimensi yang akan kita kontenkan sekarang. Apa aja sih yang selain itu gitu kan ya. Jadi di dimensi yang berisi banyak iblis tersebut nih bertujuan penyesatan dan manipulasi terhadap manusia. Dan di sana juga nih tim DA mendapatkan kayak jiwa-jiwa yang dibungkus seperti kepompong di dalam dimensi tersebut ya. Dan kita juga menemukan kayak ada kolam yang agak-agak slimy gitu. Ya mungkin nanti ada yang mau main slimy di sana gratis gitu kan, silakan gitu. Bunyinya gini. Enggak gitu juga dong. Pecut. Nggak bisa kan? Nggak gitu ya. Oke, dan juga penggambaran dimensinya ya, seperti yang kalian mungkin kayak gimana sih dimensi itu seperti apa ya? Seperti apa? Seperti kayak Insidious gitulah ya, yang kalian suka tonton, jadi kayak gelap dan begitulah ya kan? Padahal tadi udah warming up, udah bayu. Dan iblis ini pun juga di dalam dimensi ini mengincar orang-orang yang depression ya, atau depresi, jadi supaya lebih mudah untuk termanipulasi dan dikumpulkan di dimensi ini. Dan rata-rata jiwa yang berada di dalam kepompong itu yang kita lihat, memang kita ngomongnya rata-rata ya, rata-rata adalah lebih ke arah remaja. Ya kan, lebih ke remaja ya, mungkin di situ mereka gampang termanipulasi ya, di umur-umur segitu memang ya secara psikologi, secara ilmuwan memang lebih gampang untuk dimasukkan pemikiran-pemikiran. Makanya di umur-umur segitu banyak banget brainwash yang dilakukan oleh organisasi yang ya macam-macam lah ya. Oke, dan dimensi ini terkoneksi dengan jaringan internasional. Ada berbagai macam ras jiwa manusia yang terperangkap di dalam kepompong tersebut. Malah kalau nggak salah sampai ada Bang Adam ya, lo yang nyebut ya kalau nggak salah ya, ada salah satu jiwa juga di sana kayak kasus yang ada di Bali juga ya. Iya, nggak usah disebutin tapi namanya ya, tapi yang di Bali, serem yang remaja. Anak kecil malah ya. Wow. Dan di iblis itu juga menargetkan yang gue bilang tadi, remaja dan anak-anak yang bermasalah dalam keluarga dan juga lingkungannya.
Dan banyak juga jiwa-jiwa yang tidak tersadarkan setelah pengikat kepompong itu diputuskan. Jadi ketika memang di adegan tersebut, di waktu kita ATI kemarin, kita potong juga gitu kan kepompongnya, mereka kayak melongo aja gitu kan, kayak bingung gue ada di mana gitu kan. Dan mereka nggak sadar kayak di dalam kepompong itu bener-bener kayak ya terisolir aja, bener-bener nggak sadarkan diri gitu kan, kurang lebihnya. Dan di dimensi ini nih terasa kalau katanya Bro Willy kayak di space ya kalau nggak salah ya. Outer space gitu kan, kayak di mana nih gitu kan dimensinya. Kok feelingnya aku kayak di luar angkasa gitu kan. Dan di dimensi ini unsur hak kepemilikan iblis itu tuh bener-bener kayak kencang banget hak kepemilikannya Bang ya. Jadi kita pun mau bertindak juga nggak bisa semena-mena ya. Kayak langsung main hajar, berantem atau apa. Dan katanya juga nih Bang Adam waktu di part 2 ya bakal balik ke sini dengan strategi yang akan ya kita laksanakan pada hari ini. Nanti lu jelasin strateginya gimana Bang ya. Terus kata iblis di sana di dimensi ini ada Kurt Cobain. Waduh. Enggak, itu Jesslyn yang lihat. Jesslyn ya? Iya. Waduh. Kenapa kamu melihat Kurt Cobain kah? Apa cuma kata si iblis kecil itu aja? Aku merasakan ada kayak tiba-tiba dapat vision Kurt Cobain kayak gitu. Terus udah gitu si iblis itu kayak confirm iya di sini ada. Cuman aku belum yakin akan kebenarannya. Jadi nanti aku mau cek langsung ke sana. Memang kita harus Cobain ke sana sih. Cobain. Oh, cobain. Oke, beda ya. Kata iblis senior di sana sih katanya nih, pesan untuk kita ke tim DA nih katanya. Katanya kembalilah ke tempat ini lagi jika kalian sudah dewasa. Wah, kita masih anak muda guys. Masih remaja kita, belum dewasa ya. Gue aja kelahiran 90. Prep. Nah, terus baliklah ketika kalian sudah mempunyai kekuatan. Waduh, sombong sekali nih si iblisnya sepertinya ya. Dan katanya sih Bang Adam nih katanya curiga si iblis senior atau arbis cewek ini nih bosnya yang ada di gambaran yang ada di sana ya, gitu kan. Oke, dan itu adalah kurang lebih rangkuman yang telah dibuat oleh tim kreatif juga dari part 1 dan juga part 2. Dan langsung aja kita masuk ke ATI kita. Tapi sebelum ATI kita mau deduksi dulu nih. Gue pengen tahu rencana Bang Adam. Bang, planning lu apa Bang? Kira-kira untuk kita kembali lagi ke dimensi tersebut. Kita nyebutnya dimensi apa ya? Dimensi outer space, dimensi horor, dimensi yang penuh dengan misteri. Dimensi Gimana kayaknya? terkutuk? Enggak. Dimensi depresi. Dimensi iblis. Oh iya, space. itu oke sih. Nah, Dimensi depresi. oke Dimensi sih. depresi. Dimensi depresi, oke. Karena rata-rata di sana memang I like that. kepompoknya adalah yang depresi kan. Kan ada Ya, lagunya, Bang. dimensi depresi ya. Deal. Gimana Bang? Slogannya Bang? Dimensi depresi. Dimensi yang penuh dengan depresi. Maksain banget ya. Aduh. Oke. Gimana Bang planning lu Bang? Atau lu dapat kabar terbaru apa lagi? Sebenarnya kalau kabar sih nggak ada yang terupdate sih. Tapi gue ngerasa kayak kalau tim DA ATI kesana tuh kayak apa ya? Nggak menemukan alasan jelas gitu. Yang pada akhirnya kita tim DA hanya atau personel dia tuh yang pas kesana tuh cuma bikin masalah aja kalau gue rasa. Kalau untuk kesana ya. Nah gue mikir hal itu apa? Kan, emang DA kan begitu kan? Mencari masalah dengan masalah. DA yang mana? Bang? Menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya, itulah pokoknya. Terus? Oke, tadi sebenarnya gue bingung. Nah jadi Menyelesaikan pada masalah akhirnya daripada kita kesana bikin masalah doang, gue pengen kayak tim DA tuh memberikan edukasi juga, yaitu dengan cara memberikan informasi proses dari gangguan bila mana seorang manusia mengalami depresi, terus konsep diganggu astral itu seperti apa sih dari awal sampai dia sampai dia diculik terus dijadiin kepompong. Oh, Nah jadi kayak caranya tuh kayak kita ngasih ini ya, apa namanya tuh? edukasi informasi. Kayak penyuluhan tapi di dimensi sana kan. iya. Halo Bapak Ibu iblis di sini. Oh, kita mau ngasih penyuluhan nih. Bukan itu Bang, Oh, kita bukan. akan memberikan langsung contohnya langsung nanti. Contohnya langsung. Iya, contohnya. Gimana tuh Bang? Planningnya, strateginya. Gue belum selesai. Oh, Jadi belum. poinnya di situ. Silakan. Jadi gue pengen selama ini kan banyak orang yang berpikir bahwa gue diganggu nih, Iya. tapi nggak ngerti prosesnya. Heeh. Jadi nggak memperkuat statement bahwa gangguan iblis itu ada. Nah, gue pengen orang juga tahu, bukan tim DA tim detektif astral aja yang tahu, tapi semua netizen juga tahu proses gangguan kayak gini nih. Nah, seperti apa strategi gue adalah gue pengen si Aileen meningkatkan dark side-nya dia, tapi isi dark side itu bukan power, tapi depresinya dia. Tapi ya selalu ada pengorbanan sih, selalu sih. Kenapa aku yang Ya, dikorban? tidak bisa dihindarkan gitu. Salaman dulu. Nggak mau. Nah, Deal. Nggak.
nggak ada yang cocok kita bertiga, nggak ada. Terus maksudnya aku hidupnya depresi gitu. Bukan gitu. Maksudnya gitu. Nggak ada yang cocok di antara kita berempat. Tapi lu ada tektokan duluan gak sama Aileen sebelumnya? Gak ada. Nggak ada. Kita Tapi kok pas banget sih item-item kayak gini tuh kan kayak cocok banget gitu loh. Mewakili depresi gitu. seperti biasa kita mah kalau bikin konten tuh pas sebelum Hamin setengah jam kan? Iya, seperti biasa gitu loh. Jadi kalau gue rasa gue akan membiarkan Aileen diculik mereka dan kita bertiga oke. Jangan bercanda dong. Jangan bercanda. Oke. Makan minum gitu, ngeteh gitu. Jadi gue agak jaga jarak aja dari Aileen dan kita akan amatin prosesnya. Prosesnya Aileen diculiknya terus dimanipulasi seperti apa gitu. Nanti Jesslyn akan ceritain. Perlu bus gak bang? Depresinya Aileen? Gak perlu. Maksudnya aku cukup depresi gitu. Enggak. Gue kedengeran gak enak amat. Ya intinya lu pikirin aja, lu kan bisa setting tuh, gitu kan. Lu bisa setting lah. Gitu. Udah kebiasa nyaman sih hidupnya, gimana dong? Ya lu agak keluar dari zona nyaman dulu, gitu aja. Karena ini niatnya penting, bukan niatnya kita buat Atau main-main. mau aku? Jangan, kita polanya tuh lu bagus menceritakan, Ya udah. gitu loh. Gua sama Mas Willy bagian backup kalau ada apa-apa di situ sih. Jadi Justin yang ceritain, Aileen yang mengkondisikan situasinya gitu, jadi umpan lah di situ. Pada ya lo kan bisa keluar, bisa langsung lawan di situ. Gitu. Paling kalau nggak kelawan ya udah. Aku taruh rumahnya ke Adem gitu ya. Komen di bawah, ikhlas. Ya jadi banyak gitu. Ketik satu, kalau ikhlas ketik satu. Apa? Jadi nah paling Tunggu password keuangan dulu sini. Iya bener. Gak bisa. Sampai mati tetap menjaga rahasia password ya gitu tersebut. sih. Jadi yang jelas Bo lebih ke ini sih, kontrol prosesnya aja, alurnya aja. Dari gua sih, gua diam aja Mas Willy. Jadi gak kerja gitu maksudnya. Enggak guys, jadi nanti pas sudah penyelesaian ya biar mereka berdua yang kerja. Ya, Oh gitu. kita di belakang. Setelah udah beres, Mas Willy, ini udah ada tindakan kejahatan kan? Ya udahlah kita baru ringkus. Gitu aja kali ya. Siap. Gitu aja. Tapi kenapa yang ngebuat lo kemarin di dimensi tersebut benar-benar ngerasa kayak apa ya? Ini perlu ditindak. Mungkin dari yang lain, Bro Willy, Jesslyn. Kalau gue sih bukan perlu ditindak, perlu diteliti lebih lanjut. Apa yang perlu diteliti? Dimensinya asing, vibrasinya familiar tapi dimensinya asing. Asingnya kenapa? Vibrasinya penuh dengan iblis, penuh jelas. Tapi kok ada yang asing ya? Kayak gue nggak pernah ngelihat abstrak dimensi iblis, tapi kalau di outer space dan agak terbuka, kayak nggak pernah gue ngeliat dimensi seperti ini. Biasanya ada temboknya gitu, maksudnya tertutup atau gimana? Biasanya tuh it feels like kayaknya dimensi ini tuh masih deket dengan physical reality deh, kayaknya. Jadi Kalau dia ada di dimensi luar iblis angkasa yang dong? biasa kayak misalnya Burari gitu ya, itu kayak bukan physical, nggak tahu di mana. Kita nggak bisa nyari itu di suatu tempat di galaksi. Ini kok kesannya seakan-akan ada di outer space, seakan-akan. Jadi dia berada di area bukan dimensi ya, area galaksi lah ya, entah di galaksi kesannya mana. begitu. Makanya gue pengen teliti. Tapi lu udah tahu kira-kira akan ada di galaksi mana? Mungkin Belum di tahu lah, belum. galaksi Bekasi. Itu atau yang Galaxy Mall di Surabaya. Oh, bisa jadi. Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Gua Kalau tahu. galaksi Bekasi gua tahu. Gue tahu. Itu merek handphone sih. Bukan merek handphone ya. Itu Samsung Galaxy, Bang. Jangan, Bang. Lagi gua pakai. Galaxy juga Aileen. Apa tuh? Galaxy. Oh iya benar Galaxy. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Kenapa lu pengen teliti lebih lanjut? Semakin banyak kita perbendaharaan dunia iblis, semakin kita tahu iblisnya dari mana aja, semakin kita tahu cara nanganin mereka. Oke. Kan we have to know our enemy. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita lawan, ya itu bahaya. We have to know who we're fighting against. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal depresi ya, mungkin di sini yang agak relate sebenarnya lebih ke Jesslyn. Bener gak, Jess? Iya. Kamu lebih ngerasain gak sih kayak di sana tuh emang aura depresinya kenceng banget, kental banget. Jadi di dalam kepompong itu apakah mereka cuma sekedar cuma apa ya, kayak ya udah nggak sadarkan diri, atau memang kayak depresi yang diulang-ulang, di looping terus gitu loh di dalam kepompong itu yang kamu rasa? Di dalam kepompong ya, yang aku berasa mereka nggak sadarkan diri. Nggak sadar, bukan nggak sadar terus di looping terus gitu nggak ya?
Jadi Mereka nggak sadar kayak bensin gitu, kayak tenaga depresi ya nggak sih? Di looping terus looping. Jadi kan ada energi yang kuat ya keluar terus dari kepompong. Pas di looping itu pas mereka masa hidup. Masa hidup Iya, pas mereka masa hidup. Tapi ketika udah menjadi jiwa, ya mereka cuma kayak jadi mainan para demon itu, dan kayak ibarat kayak koleksi atau trofi doang. Oh, trofi. Iya, trofi. Oh, jadi makanya ya, itu akan menyambung ke pertanyaan gue selanjutnya tentang kepompong itu. Kalian tahu nggak sih maksud mereka itu dijadikan bentuk kepompong itu tuh fungsinya buat apa di bangsa iblis itu? Apakah cuma just gantungan buat trofi aja atau memang nanti ya ada tujuan lain? Itu dia. Itu nanti kita cari tahu. Itu yang perlu dicari tahu. Yes. Oke. Kenapa harus kepompong? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Peti gitu kan? Atau enggak kayak digeletakin aja kan bisa? Rata-rata kepompong sih, bukan peti sih. Oh, apa karena itu? Setahu gue selama ini ya, kalau nggak dikubur di dalam sebuah tempat gitu. Kita pernah kemana itu? Dia ditanam dimasukin ke dalam tanah. Hotel Sisil. Ya, kalau nggak emang dijadiin kepompong. Ya kalau gue rasa sih bang, antara dua sih. Kan jiwa manusia tuh di saat dia meninggal dengan konsep berdosa, itu tuh bisa didaya gunakan sebagai energi mereka sebenarnya. Itu satu, energi para iblis itu, makanya jadi konsep arbis. Jadi iblis itu bermetaforsis setelah menggunakan daya kekuatan si jiwa tadi gitu loh. Konsep yang gue tahu yang kedua adalah dia pengen membangun sesuatu yang membutuhkan energi besar. Makanya itu dia mengumpulkan jiwa-jiwa manusia yang kategorinya berdosa tadi. Di situ. Tapi gue belum tahu dia lagi mau ngebangun apa. Ya kita logika selama ini tim dia selalu dikit-dikit kok dikumpulin buat apa sih gitu. Berarti kan dia lagi ngebangun sesuatu yang besar, yang butuh energi yang besar juga gitu. Itu kalau dari gue ya. Oke, bisa jadi ya mungkin hari akhir atau apa, itu mungkin bisa akan menjadi salah satu pertanyaan lah buat nanti ketika udah di sana ya. Iya. Oke. Ya opsi yang ketiga sih, apa tuh? Perang langit sekali lagi. Setelah perang dunia. Oh, jadi akan ada planning perang langit ya? Ya ini nggak akan ada di kitab suci kalau feeling gue sih. Oke, jadi kita nggak tahu nih ya gunanya si kepompong itu atau dimensi tersebut digunakan untuk energinya itu tuh buat apa? Kalau kata Bang Adam ya mungkin perang dunia juga ya kan? Perang langit. Ataupun juga perang langit. Jadi gini, gue kasih tahu. Iblis biasa sama kalau dia udah bermetaforsis jadi arbis, itu energinya beda bang. Gitu. Jadi beda. Ya bisa aja akan mereka mengumpulkan kekuatan lagi untuk menghantam yang di atas. Ya, bedanya para di mana, pekerja Tuhan. Energinya lebih besar. Lebih besar. Terornya pun lebih besar. Kita ngomong haki kali ya. Haki dia ngerti gak sih One Piece? Ngerti. Energi tenaga dalamnya besar banget deh. Supranaturalnya. Oke, itu emang digunakan untuk perang langit dengan kubu kanan. Kemungkinan, kan masih kemungkinan di situ. Karena buat gue nggak wajar gitu loh. Mereka ngumpulin energi sebanyak ini buat apa dari zaman dulu gitu loh. Ya juga sih, dari kasus-kasus kita sebelumnya kayak di segitiga Bermuda juga pengumpulan soul kan? Iya. Gitu. Terlalu banyak konspirasi bang. Jadi gue kayak bingung gitu, kayak terjadi perang dunia 1, perang dunia 2, kayak apa sih gitu. Lu bingung? Terusin. Udah template udah basi. Udah basi itu. Oke. So, kalau kayak gitu ada lagi tambahan dari tim lain, mungkin dari Aileen, menurut kamu dimensi tersebut gimana? Atau kamu persiapan kamu nih ketika kamu nanti untuk mencoba menjadi apa ya bahasanya ya? Yang enak umpan. Oh, kan umpan. Pengorbanan konten. Pengorbanan. Apa? Tumbal. Itu yang paling lembut kayak gue rasa. Iya. Kamu udah siap belum sih menjadi tumbal hari ini? Caranya gimana sih kamu bisa meningkatkan energi dark side kamu dengan ke arah depresi? Ya tinggal mikirin hal yang bikin depresi. Contohnya kabo. Gitu kan. Kali kadang-kadang Gue tahu gak kenapa depresi. Karena gak ada kemajuan. Iya juga sih. Kabo udah pakai kalung B, bapak bow, tapi nggak peka kabonya. Udah peka dianya aja, so denial biasa sundere gitu. Apa sih? Konten debatnya lucu sih. Debat apanya? Bales apanya? Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita mulai. So guys, kita gimana untuk planningnya untuk kesana? Apakah kita dimulai dari toiletnya dulu, portal tersebut, atau udah ada nyimpen linknya? Kalau gue rasa di toiletnya dulu.
Jadi pura-pura gitu. Kita masuk ke dimensinya dulu kalau masuk boleh. Terus biarin Aileen sendiri, kita agak jaga jarak. Kenapa nggak masuk ke toiletnya jadi pura-pura kayak aku umpan yang nyasar gitu loh. Kalau langsung ke dimensi kan obvious banget gitu. Lu ngapain kesini? Iya, paling benar kita rendezvous point di toiletnya itu dulu. Iya kan. Kalian perlu Pura-pura ikut. jadi arwah berarti. Kenapa kalau kalian di sana mereka curiga dong? Atau Kenapa kita nggak Aileen dulu? Kalian cuma komentator aja. iya, Tapi Ya udah gue ke toilet dulu. mereka Beda. hafal muka aku gak? Tapi mereka hafal muka aku gak? Kan terakhir kali datang kan tahu muka aku. Mereka nggak butuh itu sih. Mereka butuh Energinya. Iblis tuh nggak mikirin siapapun dia, umur berapa dia butuh Bukan, maksudnya kan terakhir kali datang kan Mukanya- kita mukanya agak kita udah ngeselin gitu. dibilang. Dia nggak butuh. Dia bukan manusia Yaitu dia paham energi. Ya udah. Di situ. Jadi kalian tetap di sini. Kondisinya mungkin third eye view gitu. Ya. Untuk Jadi kita komentarin buka mata Aileen. nih. Jadi Aileen duluan. Ketika Aileen emang udah oke, kita kesana. Nanti siapalah jenderalnya gue nggak tahu. Oke, dan jangan berdoa dulu. Buat lo aja, jangan. Kalau dulu berdoa udah beres nih konten gak akan jadi tumbal lo. Iya juga sih. Iya juga sih. Di saat dia dekat ada perlindungan ya udah selesai dah di konten. Betul. Tapi Nah buat the itu, clients, surprise. buat the clients yang nonton, Buat the client, doa dari wajib sekarang. nonton, Karena, wajib doa. Betul. Wajib nonton. Wajib nonton juga dong. Tapi kemarin dari komen-komen setelah Valikaskes ini ya kan banyak yang DM gue juga ataupun komen mereka ngerasain banget nih dimensi tersebut tuh gak enak banget dan malah sampai kamu minta antidotnya dong gitu kan. Ya antidotnya lu nonton aja konten yang gimana caranya gitu loh yang dulu itu kan antidot dari kita gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih karena banyak yang kena juga. Katanya di clients minta konten yang seru. Nah ini udah seru nih gitu. Jadi jangan lupa berdoa dulu. Ini the closest to Burari sih. Yang paling dekat energinya ini. Oh karena energinya termasuk besar ya di sini. Bukan, kemurnian iblisnya tuh berasa mendekati Burari. Oke siap. Ya nggak, Dam? Iya. Jadi bukan tubuh doang yang murni 100% tapi energi iblis pun juga ya. Oke. Nanti diperes bang. Tentu aja jadi air iblis. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk perjalanan kita. Kita akan kembali ke dimensi depresi ini. Langsung aja, so let's go. Oke, langsung aja kita mulai. Gimana bang, lo mau briefing Aileen dulu? Ingat jangan berdoa dulu. Oke. Terus lo pergi duluan nanti ke kamar mandinya. Kalau lo nggak bisa ngehack mengenai tentang diri lo sendiri untuk lo keluarin dark side, lo cari tokoh di luar dari badan lo, siapapun itu yang pada akhirnya bisa ngeboost lo untuk mikirin negatif. Bang Adam dong. Janganlah, kok gua. Ya, Gak salah sih. nggak Gak salah sih. Kakak bisa kok sentil-sentilin kaki kamu supaya marah gitu bisa. Gak akan marah sih. Gitu. Kalau nggak lo mikirin Jidan. Waduh. Ingat energinya Jidan di sini. Powernya. Gitu aja, lo pilih salah satu tokoh yang mungkin bisa Joker deh aku nge-boost. pilih. Oh, Bu, terserah lo. Joker kan lumayan kuat itu. Iya sih, ya udah, terserah lo. Kalau lo udah oke, lo kasih tau gue. Baru setengah sih, jauh banget dari ekspektasi. Tinggiin lagi. Oke, Ingat Bang. ketika soul kamu mau di wash out. Itu yang kamu ingat. Yang kamu katanya mau di erase kan. Itu Lin. 70%, Mau sampai berapa bang? 100 ya? 100. Kok bisa lebih? Aileen, Turun kamu pasti bisa. Lin. 80 ke 70. Tadi 80 terus turun 70, naikin lagi. Oke, 90. Oke, stabilin di situ ya. Siap bang. Oke. Gue ngirim dia dong. Jangan lupa berdoa. Jesselyn nanti melaporkan ya kejadian. Ketika gue buka mata baru berasa goyang gue. Iya sama. Kalau tutup mata enggak. Ayo gue tinggal ya. Oh gini rasanya jadi orang buka mata penonton. Goyang men. Sama, aku juga goyang. Silakan Jess. Aku masuk apa gimana? Lihat Ceritain aja. third eye view aja. Takutnya Heeh. dia Apa yang curiga. Jesselyn, apa Aileen lakuin di sana? Aileen udah depan pintu kok. Oke. Di toilet itu ya, depan pintu Silakan toilet. Jess. Iya. Kamu yang visionnya paling kuat. Aku lagi ngeliat Aileen berusaha mengundang sih.
tapi mereka belum datang. Belum datang. Belum. Gue di dalam toilet kalian. Iya, gue lagi duduk terus lagi yang ngerang. Betul. Apa Kayak perlahan-lahan kayak ada yang ngedatengin lu terus kayak mau meluk lu gitu kan kayak lagi depresi banget gitu. Dia masih kayak OTW gitu sih. Jadi belum nyampe bener-bener di situ. Tapi kayak hawa-hawanya gitu udah kecium. Iya, udah keluar. Udah kecium juga. Pusing gue buka mata anjir. Sama ya. Iya, pusing. Pengen merem tapi nggak boleh kata Adam. Aduh, Prek lo, aku Dam. juga gak boleh merem. Ya nanti Pusing gue malah buka mata. ketahuan. Kita harus nahan supaya nggak boleh masuk. Energi udah penuh banget itu di kamar mandi, energinya Aileen. Harusnya udah keluar sih. Tetap buka mata Jess, tahan. Oke. Udah ada yang nge-smart guys. Hah? Udah ada yang nge-smart. Nah, Udah ada nih. Iblisnya itu ada di sebelah kanannya Aileen. Dia punya tanduknya itu agak besar. Iblisnya itu exactly dari dimensi itu. Kenapa bang? Terus udah gitu dia kayak bopoh si Aileen. Dan kayak Pintu udah kamar yuk. mandinya kan ke pintu lorong Iya, kamar mandi itu ke- kayak portalnya di situ. Yang kayak portal gitu kayak udah ayu gitu sini, ibaratnya kayak sini sama om gitu. Sini sama Om. Itu kan gayanya Kabo. Iya. Kabo kalau mau cari mangsa gitu. Nggak gitu sih. Oh nggak gitu. Aileen. Lanjut. Oke. Nggak boleh ngelawak. Dia bilang gini, makhluk yang malang. Aileen mulai masuk ke dalam portal tersebut. Dia buka Kamu portal. kamu seharusnya berada di tempat yang lebih baik. Dia ngomongnya gitu. Apa Lin ngomongnya kerasan Lin? Dia harusnya berada di tempat yang lebih baik. Boleh namanya. Makhluk yang malang dia bilang. Kenapa bang? Sorry ya, si bangsat iblis ini kayak ngerayu. Iya, kamu Iya, tuh kayak harusnya di tempat yang baik. Kamu tuh baik. Kayak mau kayak seorang kayak pengen nolong gitu, Bang. Iya, bener. Bangsat banget. Bener kayak udah ayu gitu. Nah di sini aku lihat Aileen sama iblis itu mulai masuk ke dalam portal yang warna hitam tersebut. Masuk perlahan-lahan masuk. Terus iblis itu dia ngebisikin di telinga Aileen. Dia bilang gini, aku bisa menyediakan apapun yang kamu mau, makanan, minuman, kemewahan, yang mungkin sama ini kamu gak pernah dapetin. Kami bahkan bisa have fun di situ tanpa memikirkan orang lain. Kamu bisa menjalani kehidupan yang sesungguhnya di situ. Buat The Clans jangan lupa berdoa. Pusing. Terasa ya. Kerasa. Gila, ini pertama kali kita mencoba nggak ATI malah pusing. Mungkin The Clans ada yang berasa, jangan lupa berdoa ya The Clans ya. Karena aku nanya, apakah di situ memang ada harapan? Apa Lin? Apakah di di sana situ ada memang harapan? ada harapan? Terus dia bilang, ada. Ada. Justru di sini nggak ada yang nyakitin kamu. Justru di sini nggak ada yang nyakitin kamu. Kehidupan sesungguhnya baru dimulai dari saat ini. Wah, tai banget. Kan tai kan. Aileen udah masuk ke dalam dimensi tersebut dan ya dimensi yang benar-benar gelap seperti yang kita lihat waktu di Valekas case yang Stop satu. talking. Oke. Mereka nggak ada kita. Think something else. Pura-pura. Pura-pura. Oke. Abis ini makan apa ya? Bang, gimana bang gincu lu kemarin lu beli merek apa bang akhirnya bang? Kan kita pakai PT-PT Bang. Satu beli barang-barang. Iya. Ingat loh besok 99. Oh besok 99 Iya, ya? besok 99 jangan lupa pakai voucher sebelum check out. Betul. Lu mau cerita aja Jis. Apa ya? Live TikTok juga banyak sih promo-promonya biasanya. Biar lock on. Kenapa bro Will? Duluan. Mereka ngunci gua. Ngunci itu artinya? Maksudnya dia nargetin udah tahu. Oh udah tahu. Ya. Ayo lu cerita aja. Ya dia udah curiga sih. Aduh. Enggak. Mainin lagi. Perasaan mainin lagi. Jadi yang paling tertindas gitu. Segimana curiga kalau umpannya enak pasti diembat juga sih. Kan kamu kan selalu ditindas mulu sama tim Dea kan? Kamu dibully mulu tiap hari, dikatain mulu, ya kan? Apalagi sama Bang Adam. Itu coba resapi. Tapi kita gak serius ya guys. Kenapa? Biar ke distract kita. Oh iya. Biar Aileen aja yang Dia ngomong apa lagi ya? Dia lagi ngeradar memori sih. ya ngeradar memori. Oh, kasih memori yang kamu lagi depresi aja. Yang lagi sedih gitu.
step by step gitu. Jadi yang penting kita ada tuh step by stepnya. Satu dimanipulasi dulu. Awal dimanipulasi dulu, Bang. Dibaik-baikin. Gini, kadang agak kesana deh. Iblisnya tuh lagi kayak gini, kayak gini. Dibaik-baikin. Kayak dibaik-baikin. Dimanipulasinya di mananya, Bang? Dimanipulasinya di mana? Kayak ini tempat bagus. Ini tempat tuh belongs to you. Kamu bisa ngapain aja di sini. Kamu bisa berbuat sesuka hati. I see. Step kedua yang gue rasain tuh si astral ini ngecek memori si arwah. Oh, si arwah. Bener apa aja nih yang masalah yang dia punya. Nanti diucapin lagi, mungkin kayak kalau pernah di KDRT orang tua tuh kayak ya mungkin ya semua orang tuh jahat sama lo, orang tua lo juga jahat, yang baik kita doang di sini kayak gitu, Bang. Jadi dia sengaja ngebaca memori-memori untuk bahan dia ngedeketin si arwah itu supaya arwah itu mau ikut sama dia. Lanjut, Jess. Ini mentok ternyata. Gue tahu alasannya kenapa. Kenapa, Bro? Karena Alin masih hidup. I see. Mentok tenaganya. Kayak kalau gue mau peragain, misalnya gue adalah si doi ya. Doinya tuh kayak gini. Ekspresi mukanya. Iya. Ada yang off nih. Betul, ada yang Doinya off. kayak ngerasa ada yang off. Di sini gue ngerasa karena Aileen masih hidup. Ternyata it seems cara kerjanya hanya berlaku untuk the dead yang sudah meninggal. Ada alasan kenapa Tuhan memisahkan, kalau enggak bahaya. Tapi yang penting di sini kita jadi tahu caranya. Step by step ya. Dia agak ngambek tuh dia, kayak kok mentok ya. Iya. Lu coba samperin aja gitu, Ay. Samperin apa? Samperin aja, terus kayak lu nanya-nanya ke Pompong segala macem kayak apa sama dia. Ini apa gitu ya? Iya. Silak. Aku belum masuk ke dimensinya sih sebenarnya. Masih di pintu dimensinya. Masuk. Tarik aja, lepas. Lepas, Ay, kita ikhlas, Ay. Bedain antara lu buat secara lu depresi, membuat secara depresi, sama lu depresi, bedain. Alam apa istilahnya di psikologi, Bau? Sebenarnya ya pas aku masuk, ini kan jiwa yang depresi ya, sorry. Dimanipulasi dulu. Jadi seolah kayak ada yang welcome aku, dibaik-baikin, ada yang nenangin. Itu udah masuk, Lin, tapi gue baru masuk. Di depan pintu. Gue baru masuk, tapi portal istilahnya dia. Ya benar di depan portalnya. Tapi istilahnya gue berhenti karena di genjutsuin. Masih berhenti di situ, ini belum menuju ke Pompong. Broil, kenapa Broil? I think it's not working. Ada dua faktor. It is working, tapi cuma 60%. Ke satu, gue nggak tahu di psikologi istilahnya apa. Alam apa ya, super ego atau super self, nggak tahu lah, ngelawan. Oke. Aileen juga, ya bukan orang bego gitu loh. Dia begitu kan ada alam bawah sadarnya berontak. Alam bawah sadarnya kayak gue ini nggak gini. ACTING, you know. Acting, iya. Iya, ngelawan. Itu faktor satu. Faktor dua, Aileen masih hidup. Gue rasa ini nggak akan bisa mentok. Ini udah hampir mentok nih gue rasa nih. Coba deh, Lin, kamu dia ke gue, biar dia ngorek gue ya. Yaudah, sekarang coba gantian Bro Willy. Silakan Bro Willy. Yes. Siap melaporkan ya. Oke, gue masuk. Oke. Belum semuanya. Oke, Kak Willy udah ATI ke sana. Kak Willy berusaha untuk kayak untuk jadi jiwa orang bingung gitu ya? Enggak. Kok kayak celingak-celinguk gitu? Oh gitu cara main lo. Oke. Ntar ya, Bow ya.
Menurutku jangan terlalu dekat sama Aileen sih. Oke. Sekarang pertanyaannya mau gimana nih? Infonya gue udah dapat. Gimana? Silakan. Tadi ngapain begini-begini? Nyari tahu. Enggak, melarutkan diri di dalam presensi dia. Aileen masih mau ngomong atau enggak? Biarin dia deep dulu. Silakan. Masih pura-pura acting sih aku. Silakan Kalau bro. gue tadi, ya gue nggak bisa acting. Jadi tiba-tiba sebenarnya pas Aileen Aileen memapproachkan diri, yang gue bilang dia ada yang ngelok ke gue, itu mereka nyium gue. Nyium maksudnya kayak sniff. Terus tiba-tiba tadi ada nih tangan hitam nih sekarang. Kayak digini nih gue nih. Kayak mereka tahu ada sesuatu di gue. Gue ikutin rasa itu. Terus dia bilang, wah kamu punya power gitu. Ayo sini ikut bersamaku. Kamu tahu nggak? Gue nggak mau nyebut nama ya. Pokoknya itu sebuah tokoh sentral di dalam kepercayaan yang kamu bisa seperti dia gitu. Gini whatever. Dan kalau kau bisa seperti dia, orang menghormati kamu gitu kan. Kalau orang menghormati kamu, perempuan nggak masalah kayak gitu. Ditarik terus gue, tarik terus. Kamu tahu kemampuanmu, digituin terus gue. Perempuan nggak masalah. Ya maksudnya, perempuan akan mendekati lu kan. iya. Tandanya dia mengorek salah satu keinginan jiwa lu dong. Wanita. Yes. Oke. Dark side dan inner. Iya. Beda iblis sama Aileen. Beda. Nah terus dia kayaknya gue juga nggak ngerti ya. Gue dikasih gambar intan berlian dalam hati gue. Kayak gue lebih tertarik rumah sama mobil sih daripada intan berlian. Masalahnya mau dijual pun ditanya sertifikatnya. Aduh, Dalam hati bingung. gue, lu salah atau bego atau gimana gitu kan. Nah terus tiba-tiba begitu gue ditarik, terus begitu sampai dimensi itu plak, dicuekin gue. Kayak begitu di situ kesana ya mungkin kayak udah terperangkap terus dicuekin. Makanya gue bilang, oh gitu cara main lo. Habis manis sepah dibuang, kayak cuma ditarik-tarik. Yang penting cuma sampai situ aja. Udah lo nggak diapa-apain lagi udah. Jadi itu janji-janji manis aja ya. Iya. Ya, semoga nanti para caleg-caleg Terus gue partai narik, politik. nah ini gue berusaha ditarik lagi nih. Mereka bingung. Perasaan jiwa ini tadi udah gue tarik deh. Gitu. Tapi iblis yang narik Kak Willy itu memang agak lebih kurang pintar dibandingkan yang Aileen punya sih. Iya iyalah. Dia template banget. Kan Iya. dikasihnya intan berlian. Itu Iya. zaman kapan itu? Iya. Sekarang udah gak ngaruh. Ini gue tawarin gini aja dia nggak mau sekarang. Dia ngerasa kayak ada yang off sama gue. Ini ada satu iblis yang nyamperin aku kan. Silakan Ay. Kerasan dikit Ay. Dia kayak pengen coba nyatuin diri dia sama aku. Tapi dia bingung kenapa nggak bisa. Dia kayak lagi nyari dosa aku gitu loh. Tapi dia tahu ituan kamu. Kayak power, kamu punya power gitu. Ya aku lagi ngeboost banget energi depresi. Coba bilang bawa gua kemana yang lo mau. Iblisnya yang tadi narik kakak nggak begitu gede Jess. Enggak gede. Agak kecil. Kecil Iya. bener. Black. Kenapa? Iblis kecil yang narik gue tadi kayak ada ekspresi takut di wajahnya. Seakan-akan kayak dia salah langkah gitu. Nggak mau ditarik lagi gue. Ayo dong. Apa yang lu rasain? mau lo. Lu lagi ngerasain apa bang? Nyuri informasi dari Oh, oke. Ini mereka nariknya kasar ya. Ya kalau nggak kasar bukan Jadi iblis. kan aku duduk terus nggak mau berdiri gitu kan. Kayak acting depresi. Terus akhirnya mereka narik aku. Tapi kasar dengan posisi aku lagi duduk gitu loh. Narik ke arah? Jadi tangan aku ditarik gitu, dibawa, digeret. Lin, lebih dari satu ya Lin. Ini jiwanya sih gue lagi di dimensi proses gitu yang kayak permukaannya tuh bopeng-bopeng gitu loh. Tuh kok ada satu lagi sih, Diman? Lu nggak cuman sendirian. Maksudnya nggak cuman Diman itu sendirian. Ada temennya lagi itu. Jess, tadi kok kakak masih ngelihat abstrak outer space-nya ya? Iya, itu Ya, itu. masih berasa kayak di galaksi apa gitu. Apa udah saatnya kita masuk ke sana guys? Gimana bang? Menurut lu udah cukup? Ada pergerakan lagi nggak ya?
Ada. Aku badannya di... Lagi jalan Aileen. Hah? Ini aku kayak di rantai gitu loh. Jadi dari lo diseret terus dirantai. Di rantai ini udah beda tempat lagi yang kemarin kita belum explore ke tempat ini. Terus kayak semua orang itu ditelanjangin. Wow. Lin, lu sambil dirantai kayak digasrak gitu ya? Kayak Iya, gimana agak sih? kasar mereka. Kayak gitu. Ditelanjangin itu untuk proses sebelum jadi kepompong gitu ya? Kemungkinan. Mungkin begitu. Soalnya waktu itu inget gak yang cewek yang aku Iya, selamatin. telanjang gitu? Oh, karena dia emang Iya. telanjang ya? Iya, dia telanjang juga. We play a very dangerous game sih Bow ini. Aku sebenarnya udah nggak bisa terlalu jauh lagi nih. Kalau aku mau lebih jauh, mau lebih enak ngelihatnya, aku harus masuk. Yaudah, gimana guys? Udah saatnya Guys, kita masuk. we need to break Aileen. Aileen nggak akan literally mati terus ke dimensi itu, nggak akan. Tapi efeknya setelah dia sadar, aduh, Nggak bagus Aileen banget. mesti ditemenin ntar nih sama siapapun. Nanti kita mesti ngobatin Aileen. Gue ngeliat vision Aileen kalau udah keluar dari dimensi ini. Lu tau nggak kenapa Aileen dirantai? Itu tuh mencegah 20% energi jiwa dia balik lagi ke badan Aileen. Yang lain nggak dirantai. Yang gue lihat beberapa jiwa yang ada Ada nggak sih yang di dirantai. depan Gue pun aku. nggak dirantai. Di depan aku ada yang dirantai cewek gitu. Kayaknya dia banyak ngebrontak. Remember, Kayak banyak itu udah mati. cewek sih. Tapi dia Lin, rantainya itu dia dari bawah lantai sampai tangan lu gitu ya. Maksudnya Iya. jadi kayak Borgolnya iya setebel bener, ini. borgolnya tebel. Itu bener. Warnanya kayak abu-abu silver gitu. Iya, betul. Gue lagi jalan. Ya udah. Dia sempat ngomong sih, aku kan nanya sama penjaganya kan. Dia bilang kamu akan bersatu dengan yang di situ. Kamu Tapi akan- aku nggak ngerti. di situ itu Maksudnya nggak tahu apa. Nggak tahu. Siapa? Mau samperin? Menurut lu gimana, Bang? Masuk dengan kondisi jangan powerful ya. Oh, Jangan powerful. Di hide kalau bisa energinya. Kita belum tahu. Takutnya kalau kita kesana tuh udah buyar semua. Dam, this is not good for Aileen, Dam. Aman. Masih aman. Bukan ininya. Nanti setelah dia sadar, gue care banget, takut gue. Ini kayaknya kayak disuruh masuk ke kolam gitu masih deh. aman. ke kolam slimy itu. Ya aku nggak tahu sih kayak satu-satu masuk disuruh dulu aja. masuk Yaudah gitu. yuk kita masuk yuk. Terus kayak agak sedikit berbunyi. Lanjut. Oh iya, I saw yang berbulu, Lin. I saw it. Bukan berbulu, yang berbuih. Kayak kolamnya Itu agak ada yang berbulu berbuih. juga di situ. Gue standby di sini dulu. Gue menjauh ya. Iya. Ini proses Kita apa harus ya? menjauh. Kayak cairannya lengket-lengket gitu sih. Wih, ini di mana, Lin, kamu? Nggak tahu. I'm not sure ini in the same outer space yang tadi deh. Emang agak beda Kayak dimensinya. beda. Iya, Ini beda, tempat beda, prosesnya. Beda-beda. Kata This Aileen is juga the gitu. process one. Tempat prosesnya ya. Proses Bener. sebelum menjadi kepompong. Nah, berarti jangan-jangan ditenggelamin dulu gitu ke Kayaknya iya cairan deh. itu. Lihat kan cairannya ada kan? Kayak kolam gede gitu. Iya. I think ya guys, ini sebenarnya sama di satu-satu tempat itu juga, tapi beda. Kayak ada sayap A, sayap B, sayap C, kayak beda teritori gitu, ngerti gak sih? Iya gak sih? Hah. Kerasanya gitu, soalnya gelap-gelapnya mirip. Kenapa Karin? Tapi jangan ikutin tenggelam di situ ya. Jadi kalau disuruh, maksudnya lo mau ditenggelamin di cairan itu jangan. Lo kasih informasi aja kalau memang udah proses memang harus lo udah sadar lo berontak aja. Kita udah di sekitar lo. Aku Yes, bingung Lin. sih, dia kayak ada Oh, sorry. cairan yang bikin kesadarannya reda apa gimana gitu. Bisa jadi itu. Tahu nggak iblis itu ngomong apa ke Aileen? Tenang aja gitu. Cairan ini akan membuat kamu hidup immortal kayak gitu. Wow. Hidup immortal dan kamu akan baik-baik saja setelah terkena cairan ini. Tidak akan ada yang menyakiti kamu seperti dulu. Kayak gitu-gitu. Soalnya aku lihat ya pas prosesnya mereka masuk ke dalam kan agak slimy kental gitu kan. Terus pas diangkat itu orangnya pada nggak sadar gitu. Terus kayak dibopong digeret. Itu sih proses jadi kepompong sih, definitely. Jess mau tanya deh. Groundnya itu bukan pasir tapi lebih kayak bebatuan slimy nggak? Kayak nggak rata kayak kalau di gua gitu loh. Iya, nggak rata memang. Tapi dibilang keras banget permukaannya, enggak juga. Tapi definitely bukan pasir Tapi sih. bukan pasir. Panjai dia bilang Apa? masuk ke dalam cairan itu kan aku kan bilang aku takut kan itu cairan apa dia bilang. Iya benar dia bilang nggak usah takut itu cairan yang bisa meremajakan kulitmu. Tuh kan Waduh, bener kan? Dan dia ngomong setelah bodoh. kamu Dasar kesel. nanti setelah itu setelah berproses kamu akan lahir Kaget. baru. Wah, dibaptis sama iblis.
Lin, coba lu tanya, tapi kok teman-teman pada nggak sadar gitu? Maksudnya yang lain kok pada nggak sadar gitu, Lin? Ya ini gue lagi nanyain. Itu kenapa disiksa? Lah, kalau aku melawan gimana? Dia bilang intinya kayak semua proses dia yang jalanin, kamu cukup tidur aja di situ. Oh. Kamu itu siapa? Kalau udah harus berontak aja ya. Aku takut. Siapa? Sorry ya Boyo, gue separate dulu ya. Gue bisa nyari keterangan lebih nih. Guys, ayo guys, aku udah mulai didorong guys. Ya udah berontak aja udah. Berontak aja. Ceburin dia ke dalam situ. Ada yang sadar gak ya di sini? Siapa bang yang sadar bang? Kayak Iblisnya. masih aman sih. Kalian ada yang ngerasa ada yang deteksi kita gak sih? Gue sih gak ada. Aku belum, tapi Guys, aku dikejar guys. yuk kita selamatin aja udah. dulu. Ya kan aku gak usah pura-pura lagi. Gak usah. Nggak usah udah. Udah, Lu cukup. stabilin energi lu dulu deh. Oke. Lu stabilin, gue bertiga ngurus di sini dulu. Dia ngomong, ada manusia yang masuk. Kita udah nggak bisa Salah hiding. satu pasukannya, ada manusia yang masuk. Kayak kurang ajar dia bilang. Ketahuan ya? Pas ngeliat aku gitu. Itu iblis yang tadi ya, yang kayak mukanya kayak seneng banget dapat mangsa, kayak sekarang mukanya tuh tampangnya tuh kayak jijik ke kita gitu loh. Tapi Kak tau Bo. gak sih faktanya apa? Kenapa? Kan aku ceburin iblisnya ke dalam kan. Iblisnya gak sadar, kayak lemes. Oh. Itu cairan apa? Kayak lemes gitu, kayak dibopong gitu. Mau tanya deh, tadi sebelum kita sekarang jadi DA nih, iblisnya pada sopan-sopan gitu kan, kayak melayani servis gitu ya? Sudah kuduga. Itu pas Aku doa nih awal-awal. sekarang apa gimana? Doa aja boleh. Doa. Langsung stabilin. Ini lebih dari satu sih kadang iblisnya. Lebih. Iya, kayak jijik gitu loh mukanya ke kita. Tapi nggak Kayak berani nggak langsung seneng. nyerang gitu loh. Bener. Kayak cuman ngepung aja. Bener ngepung doang. Kok muka lu pada jadi pada nyolot-nyolot? Nggak kayak tadi. Tadi ini ya, sok Iya. baik gitu ya. Itu bibirnya kayak ada yang kayak mengsong sebelah, yang kayak apa, janda-janda nyinyir gitu loh. Sebenarnya pas Aileen, Adam, Jesslyn tadi lagi ngeliatin Aileen di kayak di cairan ini, gue disamperin satu tangan juga diginin. Kamu siapa gitu, baik banget Bo. Terus kayak kamu kenal sama cewek itu. Tadi puter aja balik dari rewind, gue pura-pura mukanya nggak tahu, gue pura-pura polos. Akhirnya kayak ayo sini, kamu ikut saya, kamu ke tempat bagian lain. Terus gue dibawa ke sayap lain. Gue nggak melihat adanya kolam-kolaman, tapi gue melihat kayak gue dibawa ke sebuah nggak ngerti gue, pokoknya hall gede gitu. Di tetik tinggi gitu tuh kayak ada jiwa-jiwa yang seakan-akan kayak disalib gitu loh. Terus gue nanya, itu kenapa mereka? Dengan perasaan takut kan. Terus itu karena mereka melawan katanya. Melawan gak tau berontak kali ya, gue gak ngerti atau apa kan gitu. Itu karena mereka melawan. Terus gue tanya, kalau aku melawan gimana? Gue kayak gitu. Terus si iblis ini, yang sekarang udah jadi bangke, si iblis itu bilang kayak, kamu tidak akan melawan karena kamu pasti gak akan berakhir seperti itu. Nah gue dihadapin sama satu bos gede banget di ini outer space Bo. Dia tinggi gitu loh, bentuknya tuh kayak campuran Anubis, kucing, sama coba Jesslyn lihat deh, campuran Anubis, kucing sama gue belum pernah ngeliat iblis kayak gini nih. Tanduknya nggak jelas tapi lebih ke kayak campuran Anubis sama kucing. Di kanan Jess, sisi kanan. Bentar ya, Dia aku berdiri dari apa tadi merangkak kalau campuran kucing? Duduk gede dia. Nah, terus si iblis yang ini yang udah jadi bangke ini, kepala gue digini nih kayak nunduk gitu kan. Gue bilang don't touch me. Pas yang gue udah bilang don't touch me itu kebetulan Adam juga sama Aileen, ayo balik jadi DA. Oh kesempatan, ya udah, gue jadi bangke sekarang. Terus ya ada satu lagi, gue penasaran deh.
Gue dari tadi ngeliat kiri terus kan. Gue bisa ngeliat planet bumi loh, Bow. Sampai gue bingung ini nih fisikal atau apa sih? Nggak begitu jauh gitu loh. Planet bumi masih gede loh. Literally gede kelihatannya. Bulat. Kesannya kayak jaraknya tuh kesannya ya kayak jarak dari bulan ke bumi kesannya. Gue nggak bilang ini tempatnya di bulan, tapi kok gue bisa ngeliat planet bumi ya? Tandanya masih dekat-dekat sama bumi ya. Seharusnya sih logikanya begitu sih. Oke, please kalau Adam atau Jesslyn ada yang bisa validate vision kakak. Pertama, I can see planet bumi di daerah kiri bawah. Di sayap kanan sama ya Jess ya? Sama. Gue lihat aman. Gue lihat kok aman. Di sayap kanan ada iblis yang kayak kucing campuran Anubis itu. Apa jangan-jangan itu alien ya? Gue nggak ngerti deh. Aneh bentuknya. Guys, aku ngeliat ada satu laki-laki. Kayaknya laki-laki ini belum terlalu tua, bule wajahnya, rambutnya itu agak coklat kemerahan, matanya kayak warna biru muda gitu, kulitnya freckles, umurnya mungkin bangsa 30-an. Dia dari tadi dia kayak nampilin diri ke aku gitu kayak telanjang gitu sosoknya. Terus dia kayak ngumpet-ngumpet gitu. Dan dia kayak shh kayak gitu. Kayak ngasih tahu ya. Jangan berisik. Jangan berisik. Korban dong gitu. dia kalau kayak gitu. I don't know, itu aku belum nangkep dia kan. Dia adalah demon atau manusia yang selamat dari kepompong itu. Oh, I see. Tapi pas aku ngelihat mata dia, aku tiba-tiba ngelihat ada satu bangunan. Tempatnya ya, pas aku coba deteksi itu lebih ke Inggris. Kenapa Kak Adam? Oh, Kak Adam lihat. Bangunan di Inggris itu apa? Jadi gue tambahin ya. Ini tempat dimensinya banyak. Satu tembus ke Monas dimensinya. Satu lagi ke kerajaan apa tuh? Buckingham. Nah, dia lihat. Udah. Ada di Monas juga. Tadi mau cerita. Ya udah lanjutin Jess. Tunggu, ada di Monas nih. Ya gitulah ya. Pokoknya mansion mewah gitulah ya. Di Monas. Inggris. Oh, di Inggris. Satu ke Monas. Monas kan bukannya nggak ada apa-apa bang, seharusnya bang. Kemarin kita udah kesana. Nah, gue nggak tahu nih tiba-tiba ya. Dia ada pintunya di sini nih. I see. Tapi lu lihat ya, nggak begitu jauh dari planet bumi dimensi ini. Gue juga lihat. Kayak kesannya kayak di melayang di angkasa kan, tapi di luar planet gitu loh, bukan kayak di langit, bukan. Jadi dimensi itu maksudnya, dimensi ini kayak bakal kemana-mana ke salah satu ke tempatnya yang lo lihat tadi. Gue juga lihat itu kayak jarak bulan kan ya. Iya, soalnya bumi deket banget. Bener. Gue lihat kok gitu. Ini berarti tempat ini bisa kemana-mana aja. Gitu banyak dimensi. Lu udah aman? Nih mau interogasi Udah gak? aman sih. Udah aman sih. Bangsat ini. Mau diinterogasi tuh. Ya udah, cerita lanjut aja, Jess. Itu cuma validasi doang tadi. Ini mau diinterogasi gak nih? Tahan dulu. Hey. Yes, you. Can I talk to you? I'm Rupert. Rapper? Rupert tuh nama orang kan? Mungkin tulisannya Rupert kali ya, Iya, mungkin. Oh, Rupert. Mana ya? Terus dia nanya, what are you doing here? Kayak gitu. We are traveling. Bloody hell, you're still alive. Waduh. Dia ngomong gitu ke aku. Dia kayak megang tanganku gitu terus kayak gitu, terkejut gitu. Can I ask something to you, Robert? First of all, can dia telanjang, aku nggak enak lihat. Kenapa? Kalau aku cekeknya agak kekencangan sih, jadi kayak udah mau habis nafas gitu dia. Iya. Gimana dong? Agak bangsat nih. Itu kayak di dalam tuh kayak ada pohon gitu loh. Terus manusianya digantungin di situ, aku lihat. Lu injek lehernya aja, tapi jangan dibunuh. Aku taruh di bawah terus aku injek badannya. Iya, diam di situ dulu sampai lo stabilin energi lo dulu. Lanjut, Jess. Can you cover
That thing, yeah. Can you cover your dick? I'm sorry. Perutnya buncit nggak jadi? Enggak, dia kurus. Iya bener sama. Nggak terlalu tegap juga sih. Betul. Udah tua ini ya. Enggak tua, dia enggak tua. Enggak tua. Umurnya kayak 30-an gitu. Iya, ini muda loh. Muda, ini muda. Oke. Kulitnya putih ya, Iya, putih putih. banget. Tapi kok agak nggak tegap begitu, jadi kesannya kayak Tua. Iya. Gede. Mungkin karena kurus kali ya. Kurus-kurus, Bo. Oh, Kurus. maksud gue yang lain. Dia baru. Wait, am I seeing it wrong, atau dia kalaupun covering dia lebih suka jeans, celana jeans maksudnya. Oke, langsung tanyain aja. Robert, Kau tuh tanya aja. Robert, are you wearing jeans while you were still alive? Terus dia kayak ngomong ke Kak Willy kayak don't look at me gitu, kayak I'm not a gay gitu. Okay. You have covered your dick. Now talk to us again, okay? Okay, can we ask you now? Dia kayak feeling unsure gitu kayaknya. I'm not demon. I'm a bloody human. Dia masih takut ya? Iya, dia masih takut. I am human. 100%. Terus dia kasih tangan ke Kak Willy gitu. Your hand is so cold. Sialan, gue dimaki. Because I'm dead, you dumbass. Oh, dia udah mati. Dia arwah ya jatuhnya. Dia arwah. Oke. Kenapa dia bisa bebas ya? Dia di dimensi ini, Bo. Dia di dimensi ini. Dia di dimensi ini. Kita belum bisa katakan bebas atau enggak. Lu ngapain di sini? Coba tanya deh. Nah ini. Yang lain Coba, jadi kepompok. Jaslyn, kamu bisa jadi translator. Hey, Robert, I saw a vision of flower. I think it has something to do with your memory in your life. Flower. What does it mean? It's like, just setangkai bunga, apa bahasa Inggrisnya ya? Dia nanya di kuburan dia bukan gitu. I think I saw a white flower, and it's not like a bucket. It's just one single flower, and it means a lot to your heart. It means a lot to your memory. What is it, Robert? This is your ticket way out of here. Dia bilang tuh kuburannya. Gila. This is your ticket way out of here. Do you still remember that flower? Perhaps. And why does it matter to your memory? Terus Ya? dia kayak megangin kepalanya gitu. Recall it, come on. Recall it. Maksudnya ingat-ingat lagi, Bo. Try to remember, come on. You can do it, Robert. Okay, I'm doing this, dia bilang. I saw a woman, wife, or what? Who is she? Did you have a wife? My mom? I don't know. I saw a woman. That woman has something to do with that white flower. Maybe she's holding the white flower in the grave. Lisa? Demons start coming, so try to remember it fast. I'm trying to, deal with the demons first. Sini lu, kutu busuk semua. Okay. Where were we? Lisa. Who is Lisa to you? My girlfriend. See? Okay, Robert. His demons start coming. I cannot hold them for long. I think they know you're about to leave from here. Try to recall the visions of that white flower. And then go to that visions. And I don't care if you're atheist or not. Just talk. God, I want to come home. I want to go home. Hurry up. Terus dia kayak berdoa gitu, dia berlutut, dia berdoa, terus dia bilang kayak Tuhan, aku ingin pulang kayak gitu. Itu GR putih? Iya. Kak, tolong bawa dia. Atas kuasa Tuhan terjadilah kehendak Tuhan pada. Di kanan dan sial dia lolos. Dengar nggak, Jess? Iya. Terus dia bilang kayak aku mulai mengingatnya gitu, kayak I'm starting to remember gitu. Ya Tuhan, aku serahkan roh Rupert di dalam tanganmu, dan GR putih ini terjadilah kasih Tuhan dan kehendak Tuhan pada Rupert. Amin. Thank you. No problem.
Move. Terus dia bilang semoga maksudnya kalian selamat gitu. Don't worry about us. Okay. Udah mulai perlahan balik ya? Iya, dibawanya ke planet bumi dulu ya. Iya. Abis itu gak tahu kemana. Dia lolos. Lu jangan ngejer lu. Ada sekitar 7 atau 8 nih Jazz di kanan yang satu lagi ngejar ke bumi. Liatin sih. Oh, ada gear. Satu lagi kalian akan berurusan denganku. Sabit ini akan menghanguskan kalian semua sekaligus. Terus dia bilang thank you my friend. Tapi kayak suara kayak udah menggema, kayak udah jauh gitu. Thank you my friend. Terus dia bilang kayak I'm coming home. Yes. Yang 8 gak macem-macem sih. Oh, ada pembelajaran bro, kaget gue. Kenapa tuh? Nanti pas di akhir. Ternyata itu tiketnya keluar bagi setiap jiwa. Ya udah kalau nggak mau kayak gini nih. Hajar bang. Aku belah 2. Lo belah 2. Kadang ngerobeknya udah kayak ngerobek kertas. Kenapa? Seksi memang. Seksi. Dia tinggi. Oh. Sorry. Dicipok lo ya? Gila, langsung dibuak gitu bibir gue. Ini kayaknya alien sih. Alien? Setuju sih. Alien yang kayak udah kenal banget tentang manusia gitu ya. Dan dia pernah ketemu sama si Ratu nih. Sampai ke Hitler. Hah? Anjay, Bo. Hokage kita. Lu ngeliat ya? Iya. Iya, terus gue lihat sih. Gak usah disebut deh Hokage berapa. Dulu masih.